Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Prawira Santoso, NIM 22011711001. Saya akan menjelaskan masalah reboisasi. Latar belakang, hutan yang merupakan habitat bagi berbagai macam spesies flora dan fauna adalah produsen oksigen terbesar di planet bumi. Tumbuhan-tumbuhan hijau menerima sinar matahari, air, dan karbon dioksida dari lingkungan sekitarnya yang kemudian diubah menjadi hijau melalui proses fotosintesis tersebut dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk sekitar 150 juta ton karbon dioksida dan 25 juta ton hidrogen dengan membebaskan 400 juta ton oksigen ke atmosfer serta menghasilkan 450 juta ton zat-zat organik. Selain di hutan, tumbuhan hijau juga berperan penting di lingkungan sekitar kita. Tanpa tumbuhan hijau di lingkungan sekitar kita akan terasa panas dan tidak nyaman. Apalagi jika tumbuhan di hutan menghilangkan dalam skala yang cukup besar setiap tahun akibat penebangan liar dan sebagainya. Tentu akan berdampak negatif terhadap keadaan atmosfer bumi. Setiap pohon yang ditanam mempunyai kapasitas mendinginkan udara sama dengan rata-rata 5 pendingin udara AC atau air conditioner yang dioperasikan 20 jam terus-menerus setiap harinya. Tidak hanya itu, tumbuhan hijau juga dapat menjernihkan udara di sekitar kita karena setiap 1 hektar pepohonan mampu menetralkan karbon dioksida yang dikeluarkan 20 kendaraan dan setiap 93 meter persegi pepohonan mampu menyerap kebisingan suara sebesar 8 desibel. Adapun rumusan masalah yakni sebagai berikut. Yang pertama, seberapa pentingkah peran tumbuhan hijau dalam kehidupan manusia? Yang kedua, langkah apa yang dapat dilakukan dalam upaya reboisasi dan penghijauan? Yang ketiga, apa manfaat yang dihasilkan dari upaya reboisasi dan penghijauan? Pengertian reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan penghutanan kembali kawasan hutan bekas tebangan maupun lahan-lahan kosong yang terdapat di dalam kawasan hutan. Reboisasi meliputi kegiatan permudaan pohon, penanaman jenis pohon lainnya di area hutan, negara, dan area lain sesuai rencana tata guna lahan yang diperuntukkan sebagai hutan. Dengan demikian, membangun hutan baru pada area bekas tebang habis, bekas tebang pilih, atau pada lahan kosong lain, terdapat di dalam kawasan hutan termasuk reboisasi. Jadi reboisasi adalah membangun hutan baru atau penanaman kembali kawasan hutan bekas tebangan maupun lahan-lahan kosong yang terdapat di dalam kawasan hutan. Penghijauan merupakan kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan, terutama pada tanah milik rakyat dengan tumbuhan keras misalnya jenis-jenis pohon hutan, pohon buah, tumbuhan perkebunan, tumbuhan penguat teras, tumbuhan pupuk hijau, dan rumput pakan ternak. Tujuan penanaman agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan, dan ditingkatkan kembali kesuburannya. Upaya yang termasuk dalam rangkaian kegiatan penghijauan yang sudah disebutkan berupa pembuatan bangunan pencegah erosi tanah, misalnya pembuatan sengkedan atau terasing, dan bendungan yang dilakukan pada area di luar kawasan hutan. Jadi penghijauan adalah kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan serta pembuatan bangunan pencegah erosi tanah dengan tujuan agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan, dan ditingkatkan kembali kesuburan. Peran penting tumbuhan hijau dalam kehidupan manusia. Yang pertama, tumbuhan hijau mampu membuat makanan sendiri dengan menyerap unsur hara yang terkandung dalam tanah, karbon dioksida di udara, dan dengan bantuan sinar matahari yang dikenal dengan istilah proses fotosintesis. Yang kedua yaitu hasil fotosintesisnya sangat bermanfaat tidak hanya untuk tumbuhan hijau itu sendiri, melainkan bermanfaat pula bagi makhluk hidup di sekitar khususnya manusia. Yang ketiga, tumbuhan hijau juga mampu menjadi solusi berbagai problem iklim yang mendera bumi saat ini, seperti isu pemanasan global akibat jumlah karbon dioksida yang melebihi batas atau efek rumah kaca. Manfaat tumbuhan hijau. Yang pertama, tumbuhan hijau berperan sebagai paru-paru dunia. Yang kedua, tumbuhan hijau berfungsi sebagai stabilisator lingkungan. Yang ketiga, tumbuhan hijau merupakan penyeimbang alam. Yang keempat, tumbuhan hijau juga berfungsi sebagai tempat berlindung bagi kondisi alam yang kurang baik seperti angin kencang, terik matahari yang menyengat. Yang kelima, tumbuhan hijau merupakan sumber estetika atau keindahan. Yang keenam, tumbuhan hijau adalah
salah satu faktor penjaga kesehatan. Proses luas lahan hutan di Indonesia adalah 140,3 juta hektar dan merupakan salah satu hujan tropis terbesar di dunia. Namun jumlah ini terus berkurang setiap tahun akibat terjadi banyaknya penebangan liar, aktivitas pertambangan, dan perladangan berpindah. Menurut FAQ, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,315.000 hektar per tahun, atau setiap daerah-daerah yang paling cepat kerusakan hutannya adalah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan sebagian Pulau Jawa. Kondisi hutan yang rusak dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan bumi untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Selain itu, hutan yang kehilangan sebagian besar vegetasinya dapat menyebabkan erosi yang terjadi terus-menerus sehingga tanah kehilangan kesuburannya. Reboisasi diperlukan dalam upaya mengetahui kerusakan hutan. Dengan dilakukannya reboisasi, hutan akan kembali mendapatkan varietasnya, menciptakan kondisi udara yang sejuk, serta mencegah berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan. Langkah-langkah reboisasi. Yang pertama, persiapan meliputi penentuan lokasi, sasaran reboisasi, penyiapan organisasi pelaksana, penyusunan tata waktu kegiatan, dan pembagian kerja. Yang kedua, membagi lubang untuk tanaman sesuai pola tanam dan menyiapkan pupuk dasar. Yang ketiga, bibit tanaman harus dalam keadaan sehat dan memenuhi standar dan terlebih dahulu ditanam di tempat penampung sementara. Tanaman yang dapat digunakan untuk reboisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jati. Yang kedua, jelutung, jabon, sungkai, meranti, kemiri, tusam, balsa. Langkah-langkah penghijauan. Yang berikut ini adalah beberapa langkah dalam mewujudkan upaya penghijauan. Yang pertama, upaya penghijauan dapat dimulai dari lingkungan sekitar kita, seperti halaman rumah. Kita dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami dengan tumbuhan hijau, misalnya tanaman hias, tanaman obat, dan tanaman berkulit keras. Dua, penanaman tumbuhan hijau yang dapat bermanfaat di halaman rumah dapat kita dikembangkan menjadi kebun mini yang terdiri dari tanaman sayur dan buah atau warung hidup, serta tanaman obat atau apotek hidup. Yang ketiga, teknik penanaman hidroponik dapat menjadi solusi penghijauan juga. Selanjutnya, apabila lahan yang kita punya tidak cukup memadai untuk ditanami tumbuhan hijau, teknik penanaman hidroponik adalah teknik menanam tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan benda lain seperti sabut kelapa yang diberi unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan hijau. Manfaat reboisasi. Yang pertama, manfaat orologis. Akar pohon dengan tanah merupakan satu kesatuan yang kuat sehingga mampu mencegah erosi. Yang kedua, manfaat hidrologis. Tanaman pada dasarnya akan menyerap air hujan, sehingga suatu daerah yang ditumbuhi banyak tanaman mempunyai persediaan air yang mencukupi. Yang ketiga, manfaat klimatologis. Dengan banyaknya pohon yang menurunkan suhu setempat sehingga udara sekitar menjadi sejuk. Yang keempat, manfaat edapis. Ini adalah manfaat dalam kaitan dengan tempat hidup binatang di lingkungannya yang penuh dengan pohon-pohon. Yang kelima, manfaat ekologis. Lingkungan yang baik adalah yang seimbang antara struktur buatan manusia dan struktur alam. Yang keenam, manfaat protektif. Pohon yang dapat memberikan perlindungan misalnya terhadap teriknya sinar matahari. Pada kesimpulannya, tumbuhan mempunyai peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Lingkungan sekitar yang gersang tanpa ditumbuhi vegetasi akan menyebabkan kondisi udara menjadi tidak nyaman. Selain itu, hilangnya vegetasi di hutan juga dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi manusia. Oleh karena itu, upaya reboisasi dan penghijauan dibutuhkan untuk melestarikan lingkungan hidup sehingga dapat terwujud masyarakat yang sejahtera. Untuk sarannya, berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar setiap orang sadar akan pentingnya tumbuhan hijau. Sebagai produsen oksigen terbesar di planet bumi, keuntungan yang didapat dari upaya pelestarian tumbuhan hijau melalui reboisasi dan penghijauan sangatlah banyak. Maka diharapkan setiap orang dapat memulai upaya pelestarian tumbuhan hijau di lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.